Masih bersama kami di One on One dan masih bersama Bapak Letnan Jenderal Surharyanto, Kepala BNPB. Bapak, ini Desa Tangguh Bencana. Apa itu Pak, kalau boleh diceritakan? Jadi Mas Samuel kan juga yakin sepakat ya, bahwa dalam menanggulangi bencana, khususnya mengurangi resiko bencana, itu adanya di fase pencegahan. Nah, pencegahan itu tentu saja harus dimulai dengan struktur masyarakat terkecil. Bahwa sebelumnya, sebelum kita bicara Desa Tangguh Bencana, ada juga Katana, Keluarga Tangguh Bencana. Oh, ada juga? Ada, Keluarga Tangguh Bencana. Jadi masing keluarga itu harus paham. Tadi saya katakan di depan, Indonesia itu kaya raya di satu sisi, di sisi lain juga bencananya banyak. Sehingga sebagai kepala rumah tangga, kita juga harus paham ancaman bencananya apa di tempat tinggal kita. Itu harus kita berikan pemahaman terus kepada mitigasi mandiri seperti itu ya maksudnya. Mandiri. Nah, itu setelah keluarganya mengerti, baru di lingkup kampung atau desa juga seperti itu. Nah, kita punya program membentuk desa-desa tangguh bencana, khususnya di wilayah-wilayah rawan bencana. Misalnya kalau dekat dengan Gunung Merapi, ya kemampuan desa itu dalam mengantisipasi apabila Gunung Merapi itu aktif atau bereaksi. Apabila tinggal di daerah pesisir pantai yang sepanjang sejarah itu pernah tsunami, ya itu juga masyarakat di situ harus paham tanda-tanda apabila terjadi gempa dan tsunami. Mas Samuel, tidak ada bencana yang terjadi di Indonesia atau di dunia itu ujuk-ujuk atau tiba-tiba. Itu suatu kejadian yang berulang. Ya. Kejadian yang berulang. Nggak ada yang baru kali ini tuh terjadi, nggak ada. Gempa Cianjur, beberapa puluh tahun yang kemudian atau beberapa 100 tahun kemudian pernah terjadi di tempat yang sama. Kalau gempa Palu, tsunami Palu itu siklusnya lebih cepat lagi, 40 tahun. Ada yang panjang, ada sampai 100 tahun. Tapi itu pernah terjadi gitu. Hanya kadang-kadang masyarakat itu lupa. Padahal ada mungkin yang dia waktu kecil seumur Mas Samuel, umur berapa sekarang? 26? Belum, jauh lagi, lebih tua lagi Pak. Nanti begitu belum meninggal, tiba-tiba kejadian, ada yang 2 kali kena di tempat yang sama. Betul. Kena gempa bumi, kena tsunami. Gitu. Tapi kadang-kadang lupa gitu. Nah, itu yang kita berikan pemahaman-pemahaman, dilatih. Alhamdulillah selama BNPB berdiri, 5 tahun terakhir ini kita menggunakan program Desa Tangguh Bencana ini ada sekitar 15.000 desa lah. 15.000 desa yang titik berat ada di daerah-daerah rawan bencana. Ini daerah rawan bencana berarti semua daerah di Indonesia Pak? Ya, kan kita daerah fire Pak? Iya, tapi mungkin ada yang enggak. Iya. Mungkin Kalimantan mungkin yang Kalimantan kan agak kurang. Ya. Kalimantan tuh gempa, tsunami nggak pernah terjadi sejarahnya. Paling kebakaran hutan Gunung meletus enggak. Ya. Nah, kalau kebakaran dengan banjir kan itu memang ulah manusia kan. Tapi yang dari alam murni nih itu kan relatif nggak pernah terjadi lah. Nah, kita bahkan juga bekerja sama dengan Bank Dunia, BNPB dengan BMKG ini mendapat pinjaman luar negeri ya, dalam kurun waktu 2022, 2023, 2024. BMKG itu di hulu. Oke. Jadi BMKG memasang alat-alat teknologi ketika terjadi gempa bumi dan tsunami. Di hilirnya BNPB menyiapkan masyarakatnya. Oke. Masyarakatnya, nah itu yang namanya masyarakat Desa Tangguh Bencana itu kalau kamu nanti ada tsunami harus larinya ke ketinggian. Itu kadang-kadang nggak tahu loh. Dulu pada saat tahun 2004 berarti 19 tahun yang lalu tsunami Aceh, itu masyarakat begitu air surut 1 kilo ke lautan, banyak ikan gelepar-gelepar. Lari semuanya ambilin ikan masyarakat itu. Tiba-tiba belum paham. Dalam jangka waktu nggak lama langsung disapu kan. Yang seperti itu. Itu yang dijelaskan. Kemudian juga dibuat
rute-rute evakuasi di desa itu. Jadi kalau tsunami kan harus larinya di ketinggian. Di ketinggian itu dibuat tempat-tempat pengungsian, sumber logistiknya, alat komunikasinya, gitu. Nanti kalau ada kesempatan kita boleh jalan-jalan ke salah satu desa tangguh bencana. Boleh banget Pak, kapan-kapan. Untuk melihat seperti itu, ya. Kemudian ada lagi di Jogja, Magelang, di lereng Gunung Merapi. Di situ masyarakatnya karena sudah sering, jadi sudah ada organisasinya. Kalau nanti Gunung Merapi itu batuk-batuk, nah mereka udah masuk dalam satu kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini komandannya sudah ada. Rutenya sudah ditunjukkan. Mobilnya sudah ada. Mobilnya nanti diisi di mobil tuh Pak Karto, Ibu Emma, ini gitu udah. Oke. Itu udah, kemudian jalan lari kemana gitu. Nanti di tempat pengungsiannya juga udah ada. Tempat pengungsian desa A di tempatnya di sini. Bahkan sapinya pun sudah ada. Iya. Itu aneh loh kalau kayak di Merapi itu mereka nggak mau ngungsi. Yeah. Kalau sapinya juga nggak dibawa ngungsi. Betul, kalau itu betul. Ya tahu kan? Betul. Nah, itu juga harus kita pikirkan. Tapi Pak, apa tolak ukurnya ketika sebuah desa ini memang sudah menjadi desa tangguh bencana, dan memang dari sekian banyak desa yang ditargetkan, berapa yang memang sudah terpenuhi target itu, lalu apa yang menjadi kesulitan BNPB sendiri? Ya kita kan sekarang belum ada bencananya ya, mudah-mudahan jangan lah. Kita ya kelihatannya ya pada saat simulasi, demonstrasi, kita datang ke sana terkagum-kagum kepada penyiapannya ya. Berhasil tidaknya ya kalau nanti terjadi bencana korbannya lebih sedikit. Tapi terbukti kok Semeru terjadi erupsi, ya kan? Erupsi di Desember 2021. Desember 2022, persis setahun. Coba lihat di berita itu atau di data itu. 2021 yang meninggal 50 lebih. 57 lebih. Akhirnya kita mitigasi, dia diberikan pemahaman, dipindah. Nggak bisa lagi Pak tinggal di sini. Kalau bandel, masih kena. Pindah. 2002 sama erupsi. Rumah yang lama hancur, tapi nggak ada yang mati. Pindah. Ada yang bandel. Tapi bukan gara-gara 2002, kemarin banjir lahar, musim banjir kemarin di awal tahun, ada 3 meninggal. Begitu diselidik-selidiki, dia sebetulnya udah punya rumah di tempat yang baru itu. Cuman dia datang ke situ. Dia nggak mau tinggalin itu rumah lamanya itu, walaupun sudah kena pasir. Jadi korban, 3-nya meninggal. Nah seperti itulah contoh-contoh seperti itu. Dan hal tersebut seperti mungkin apa ya namanya ya? Keras kepala mungkin ya. Kalau misalkan memberitahu warga, apakah memang itu sering ditemui Pak? Ya adalah sebagian kan, seperti kan kadang-kadang orang Indonesia ini Mas Samuel juga kan tahu keterikatan tanah kelahiran itu. Betul, kalau itu betul. Kan nggak gampang diputuskan gitu loh. Ada yang bilang ya hujan batu di negeri sendiri lebih indah lah daripada hujan emas di negeri orang, kan gitu ya. Di Cianjur itu kan udah jelas-jelas zona merah, kan susah itu. Ibaratnya untuk memindahkan dengan sukarela itu kan. Kan juga kita hukumnya nggak bisa memaksa warga negara gitu. Atau likuifaksi di mana di Palu. Yang pergeseran tanah itu ya Pak? Ya. Dulu juga terjadi di situ. Nah sekarang itu sudah dikosongkan. Dikosongkan, dikasih tanda gitu. Dulu juga gitu. Mungkin 5 tahun, 6 tahun, begitu generasinya Mas Samuel, kita sudah nggak ada gitu, lupa. Iya. Dikasih lagi jadi perumnas lagi di situ, ya kejadian lagi gitu. Nah itu memang tantangan kita sebagai bangsa. Makanya dengan adanya program Destana ini, ya mudah-mudahan dari mulai kepala desa sampai anak-anak yang paling bawah ini paham bahwa mereka tuh tinggal di tempat yang sangat indah, yang sangat mereka cintai sebagai apa?
tanah tumpah darah begitu, tapi juga harus yakin bahwa ancaman juga bisa terjadi pada setiap saat. Sehingga mereka bisa mewariskan nilai-nilai kewaspadaan, kesiapsiagaan itu bagi generasi-generasi penerusnya. Begitu. Baik, yang penting tidak boleh apatis berarti ya Pak, Iya, terkait dengan apatis. potensi bencana di wilayah mereka sendiri. Seperti itu ya Pak Kaban. Terima kasih Pak Kaban atas waktunya bergabung bersama kami di One on One pada malam hari ini. Salam sehat selalu dan Terima kasih. Saya lupa ada satu lagi. Ya. Salam tangguh. Salam tangguh. Demikian perjumpaan kita pada malam hari ini di One on One. Saya Samuel Purba pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.